Kamu pernah nggak ngerasa bingung, galau, nggak tahu mau ngapain buat hidup kamu? Di umur 20 tahunan, ini banyak banget yang ngerasainnya. Dan itu tuh namanya quarter life crisis. Ini tuh masa dimana kita pertanyain banyak hal. Apakah masa depan kita itu bakalan bagus? Terus kenapa kita stuck-stuck aja? Kenapa teman-teman kita udah mulai pada sukses? Nah, kalau kamu ngerasain hal kayak gitu, tenang aja. Karena kamu nggak sendirian. Di video kali ini, aku pengen bahas ke kalian tentang quarter life crisis, terus gimana cara kita ngehadepinnya. Banyak yang nggak sadar nih, kalau krisis ini itu biasanya atau normalnya terjadi di umur 20 tahunan. Ini itu bisa jadi kesempatan kamu buat kenal diri kamu sendiri, terus nentuin nih arah hidupnya itu mau ke arah mana. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu nih ya, quarter life crisis itu sebenarnya apa? Ini itu masa dimana kita mempertanyakan banyak hal, mulai tentang masa depan, soal percintaan, finansial. Mungkin kamu ngerasa nih, orang di sekitar kamu nih udah sukses, sedangkan kamu nggak tahu mau ngapain sama hidup ini. Perasaan ini itu wajar banget, apalagi buat kalian yang umur 20 tahunan yang lagi nyari jati diri. Sering banget nih kita terjebak di perbandingan sosial, apalagi gara-gara adanya sosmed. Di sosmed kita ngeliat nih, teman kita yang ini udah jadi ini, teman kita yang ini udah jadi itu, terus kita yang ngeliatnya itu jadi minder gitu loh, karena belum bisa ngapa-ngapain. Padahal kita semua punya jalan dan waktunya sendiri-sendiri. Tandanya nih, kamu ngalamin quarter life crisis itu sering ngerasa cemas soal masa depan, ngerasa kehilangan arah, atau terus ngerasa cemas nih sama keputusan yang diambil itu udah benar atau enggak. Kamu juga mungkin ngerasa tertekan nih, karena target yang kamu tuju itu belum berjalan sesuai yang kamu harapin. Kadang nih, beban ekspektasinya itu terlalu tinggi, apalagi ekspektasi sama diri sendiri. Sampai akhirnya kita mikir nih, harusnya aku udah di titik ini, tapi kok masih di sini-sini aja. Terus ngerasa juga nih, kenapa sih aku itu nggak bisa kayak mereka? Mereka udah bisa di sini, aku masih di sini. Perasaan kayak gitu tuh, yang ngebuat kita tuh kayak terjebak. Apalagi nih, tekanan sukses buat di usia muda itu juga bisa jadi pemicu dari quarter life crisis. Kita sering ngerasa nih, di umur 20 tahunan itu kita harus ngecapai banyak hal, padahal kita tuh nggak perlu buru-buru. Makanya buat kalian nih, stop ngebandingin diri kalian sama orang lain, karena setiap orang nih itu ada timelinenya masing-masing. Setiap orang itu diciptain beda-beda, yang penting sekarang itu kamu terus gerak, walaupun gerakannya itu pelan. Untuk ngatasin quarter life crisis, yang pertama nih, kita harus nerima kalau itu tuh bagian dari perjalanan hidup kita. Coba deh pelan-pelan pikirin apa yang kamu pengenin, bukan apa yang orang pengenin dari diri kamu. Mulai dari hal kecil nih, kamu tulis di notes atau di buku kamu apa hal yang mau kamu lakuin. Terus tulis juga nih, gimana cara kamu wujudinnya. Itu tuh bisa bantu kamu buat fokus supaya nggak kehilangan arah. Ingat nih ya, kamu nggak harus wujudin semuanya itu sekarang. Kasih diri kamu buat berproses. Dan yang paling penting, pede sama diri sendiri. Self-compassion itu kunci buat ngelewatin masa-masa kayak gini. Kadang kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri, padahal kita itu juga butuh waktu buat istirahat dan waktu buat nikmatin hidup. Jangan lupa juga buat kasih self reward ke diri kita sendiri. Terus kalian jangan ragu juga nih buat cari support system, entah itu dari keluarga, dari teman-teman, dari pasangan, karena lingkungan yang ngedukung itu bisa bantu kita buat ngelewatin masa quarter life crisis. Ingat ya, kamu itu nggak sendirian. Banyak orang yang pasti ngelewatin masa quarter life crisis ini. Support dari orang-orang itu bisa ngebantu kita nih buat ngelewatin masa-masa ini. Dan quarter life crisis itu bukan akhir dari semuanya. Tapi ini awal baru supaya kita bisa kenal nih diri kita itu kayak gimana, terus arahnya itu mau ke arah mana. Setiap masalah nih pasti punya pelajaran yang berharga, tinggal kita ngelihatnya itu dari angle yang mana. Quarter life crisis itu kalian jadiin kesempatan buat berubah dan berkembang jadi lebih baik lagi. Mulai prosesnya dari sekarang dan jangan takut buat terus ngelangkah maju. Segitu aja nih videoku kali ini tentang quarter life crisis. Buat kalian yang udah nonton, jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share supaya teman-teman yang lain bisa nonton videonya. Segitu aja dulu, see you di video selanjutnya.